berjumpa lagi ya Pak setelah beberapa kali janjian dan akhirnya tidak jadi, dan kesempatan kali ini kita akhirnya bisa melaksanakan janjian kita ya. Ya sebelumnya kan kemarin Pak Surya menyampaikan saat berpapasan di kelas ya, mungkin saat saya masuk ke kelas saya Pak Surya juga mau mengajar, sebenarnya mau ada disampaikan dan ingin bertemu. Nah itu sebenarnya mungkin saya ingin tahu nih tujuannya mungkin apa, kemarin membahas terkait apa katanya mau pengen pengembangan ya, gitu loh maksudnya. Jadi gini Pak, itu ingin bicara dengan Bapak itu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan pengembangan KSE. Oh gitu ya, mungkin tertarik ya, mungkin kemarin saya kan sempat membaca ya, mungkin saya diberi kesempatan untuk belajar lebih dulu ya terkait dengan pengembangan kompetensi sosial nasional yang juga mengcover terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Terus Pak Surya pengen juga melaksanakan gitu ya. Ya, di sini mungkin saya akan membantu Pak ya untuk terkait dengan kita melaksanakan pra supervisi ataupun pra observasi. Nah di sini harapan nanti kita dapat yang Pak Surya dapat melaksanakan pembelajaran yang terkait dengan pengembangan KSE berdiferensi itu Pak ya. Nah sebelum itu di sini saya ingin menanyakan ini, nanti kita sebenarnya nih rubrik penilaiannya nanti kita itu seperti apa Pak ya, capaiannya. Kalau mungkin kan di sini pengembangan pembelajaran ya Pak ya, kita mungkin rubriknya itu terkait dengan pembelajaran ya, berarti ada perencanaan, pelaksanaan, dan penutup ya. Harapannya nanti itu dalam bentuk checklist ya, ada dan tidak ada. Terus nanti kita juga bisa melihat, karena nanti kita yang ingin dikembangkan yaitu pembelajaran KSE dan diferensiasi, berarti ada dua komponen itu yang ditambahkan ya. Berarti KSE-nya itu yang seperti apa, terus diferensiasinya itu seperti apa, kan ada tiga itu ya, ada produk, proses, dan asetnya lagi gitu ya. Nah selain pembelajaran itu mungkin ada yang mau dikembangkan Pak terkait dengan kompetensi ini? Yang dikembangkan itu terkait dengan kompetensi kemitraan Pak. Jadi saya itu di situ ingin hadir penuh di depan siswa. Jadi semua siswa itu biar saya itu nanti bisa ada keberadaannya. Jadi itu banyak hadir penuh ya. Dan juga tadi yang utama tadi adalah apa itu mengembangkan ya pembelajaran KSE dan KSE itu ya. Oke, terus nanti otomatis untuk yang ingin diobservasi berarti nanti ada pembelajarannya. Terus itu nanti konten utamanya adalah KSE dan diferensiasi. Selanjutnya selain itu dikembangkan tadi yaitu kehadiran penuh itu Pak. Oke, nanti coba saya akan buat terkait dengan observasi ini Pak ya. Terus selanjutnya, nah karena tadi kan sudah kita untuk penilaiannya itu kan nanti ada apa itu ada 4 tadi ya. Terus nanti coba kita rumuskan untuk indikator ketercapaiannya. Berarti pembelajarannya itu sejauh mana yang kita desain ya Pak ya. Terus nanti apa itu ketercapaian dari pengembangan KSE ya. KSE kan ada beberapa poin ya. Nanti coba kita buat, kita bantu. Terus nanti ada juga terkait dengan diferensiasi ya, seperti itu. Nah mungkin sebenarnya nih kenapa kok Pak Surya itu mau mengembangkan itu sebenarnya itu? Ya karena gini Pak, pertama kan berdiferensiasi itu ya. Sebelumnya itu saya ya mengajar itu sama rata, jadi nggak tahu minat bakat siswa itu di mana. Jadi karena kemarin kamu belajar berdiferensiasi, ternyata itu menarik dan saya ingin mengimplementasikan di situ. Nah untuk KSE-nya itu ya sebelumnya belum saya tumbuhkan di MPP saya di pembelajaran itu belum muncul lah. Nah selain dari
keinginan dari Pak Surya kalau mengidentifikasi dari kelasnya bagaimana Pak? Mungkin dari kelas, dari siswanya mungkin ada yang mendukung nggak terkait dengan yang mau dikembangkan oleh Pak Surya itu? Insya Allah mendukung Pak. Ya, dari siswanya dari siswanya itu kan juga dari latar belakang beda-beda, terus hobinya juga beda-beda. Oh gitu. Jadi itu mungkin nanti bisa lebih mudah untuk berdiferensiasinya. Karena bakat dan minat siswa itu beraneka ragam. Oh gitu Pak ya. Terus terkait dengan ini kelas, mungkin keberadaan kelasnya Pak, mungkin lingkungan atau tempat, mungkin akan di sini ada teori dan praktek ya, mungkin ada yaitu mendukung juga Pak ya. Mendukung juga. Oke. Kalau itu mungkin sepintas dapat ditangkap oleh pembelajaran diferensiasi. Tapi kalau untuk yang pengembangan kompetensi sosial emosional itu nanti fokusnya di mana Pak Mandi? Fokusnya nanti ya di pembukaan, ada doa dan apa mengheningkan cipta dan semacam itu Pak. Berarti biar anak-anak udah emosionalnya bisa ini ya, tertata dulu, terus nanti juga ada dibuat kelompok gitu Pak. Jadi ada manajemen korelasi, manajemen relasi jadi semacam. Seperti itu ya, yang mau berarti tadi ada manajemen, ada diri, terus manajemen diri, kalau apa itu terus manajemen relasi, seperti itu ya, yang mau dikembangkan. Nah seperti itu. Nah rencananya nanti berarti mulai kita nanti Pak Surya dari perencanaan dulu kan ya. Dari perencanaan itu tentunya kita membuat RPP Pak ya, karena ya biar apa yang kita laksanakan itu sesuai dituntut ya gitu. Mungkin mau Pak Surya apakah sudah mau ini Pak ya? Ya Pak, saya. Oh ini berarti udah yang kurikulum merdeka Pak ya? Kurikulum merdeka. Betul. Nah rencananya nih kalau yang tadi yang KS itu ya nampak seperti mana Pak? Oh yang di kuning ini. Jadi harapannya nanti bisa dikembangkan lagi terkait itu ya. Terus selanjutnya kalau yang merah itu Pak, ya diferensiasi ya. Berarti target untuk rencana aksinya itu sudah ada Pak ya. Berarti nanti setelah ini nanti coba kita jadwalnya Pak Surya untuk mengajar kapan? Besok ya? Besok jam ke berapa Pak ya? Jam 5 sampai ke 10. Oke, berarti nanti coba kita bersama-sama nanti Pak Surya melaksanakan terkait pembelajaran di kelas. Mungkin saya akan bantu sebagai supervisi akademik ya untuk melaksanakan observasi. Nanti kita coba lihat nanti sejauh mana pengembangan dari pembelajaran dari Pak Surya, yaitu yang mengembangkan KSE dan diferensiasi seperti itu ya. Dan terkait dengan ini, terkait dengan pelaksanaan Pak Surya ini, mungkin ada relasi atau rekan atau mungkin dari stakeholder yang sudah dihubungi Pak Surya nanti? Sudah ada rekan sejawat itu nanti yang membantu tempat dan dokumentasi. Nah, begitu ya. Kalau dari kurikulumnya bagaimana? Kurikulum sudah kemarin sudah. Terus mendukung Pak ya? Juga terkait dengan pembelajaran ini. Oke, harapannya nanti bisa terlaksana dengan baik ya Pak ya. Dan apa itu terkait dengan pengembangan dari kompetensi yang akan dikembangkan oleh Pak Surya, yaitu terkait dengan pengembangan pembelajaran KSE yang terintegrasi yang berdiferensiasi. Oke, mungkin kita nanti akan bertemu lagi besok Pak ya. Harapannya nanti seperti biasa nanti untuk pembelajaran itu dimulai dari ada perencanaan, terus ada pelaksanaan, dan juga ada observasi ya Pak ya. Terus nanti ada penutup ya. Dan juga perangkatnya otomatis ada PP dan juga perangkat-perangkat lain. Pak ya. Kita akan jumpa lagi besok mungkin ya Pak ya. Mungkin nanti ada yang mau disampaikan Pak. Sudah Pak. Oke, siap ya. Nanti semoga kita bisa memaksimalkan potensi kita untuk pembelajaran yang bagus untuk siswa kita. Oke Pak, kita akhiri Pak ya. Saya mau cabut dulu. Pak. Oh, nggak apa-apa itu. Ilustrasikan soal nomor 1 tadi.
97. Bukunya di bawah nggak apa-apa, dibacakan. Kelompok 3 ya. Nggak apa-apa. Kasihkan dong. Ini enggak. Perhatikan dulu teman kalian ada yang mau maju nih. Perhatikan hasil hasilnya. Beli tepuk tangan dulu yuk. Semua perhatikannya dulu. Tadi kelompok 5. Kelompok 5 punya mobil apa tadi? Audi ya. Soal yang nomor 1 dulu. Nah, kelompokkan nama saudaranya. Audi berasal dari brand Jerman. Audi dari Jerman. Ya. Tipe mobil Audi Misalnya pertama tipe mobil Audi SUV. Dua tipe mobil Audi crossover. Tiga tipe mobil Audi hatchback. Tipe mobil Audi tipe sedan. Dan mobil sport Audi. Tipe Audi mobil SUV ber-cc sekitar 2.995 cc. 2995 cc. San. Memiliki 6 silinder. Mobil Audi crossover memiliki cc sekitar 1.395. Tiga mobil Audi tipe hatchback memiliki silinder sekitar 1.200 cc. 200 cc ya. Keempat, Audi tipe sedan memiliki cc sekitar 1.798. Mobil sport Audi yang memiliki cc tertinggi yaitu 5.204 cc. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Surya. Waalaikumsalam Pak Uci. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, kita berjumpa lagi setelah kemarin kita melaksanakan observasi di kelas ya. Ya. Pak Surya kemarin melaksanakan pembelajaran ya, sudah kita skenario kan seperti kemarin, dan mungkin saya membantu untuk melaksanakan observasi ya untuk supervisi akademik gitu ya. Nah, sebelumnya nih maksudnya kemarin itu kan pengen menguasai beberapa kompetensi ya yang mungkin kita waktu pra observasi itu kan sudah menyampaikan ya pengembangan terkait apa ya kemarin ada KSE dan diferensi ya. Iya, ada KSE dan diferensiasi. Fokusnya itu kemarin mengembangkan pembelajaran, betul ya Pak ya? Ya, di sini saya tulis nih kan. Nah, terus juga pengen mengcover keberagaman siswa ya. Ya. Di sini catatannya hanya mungkin beberapa kategori ya, mungkin ada yang audio sama visual Ya. untuk praktikum di kelas ya. Oke, nah di sini selama saya melakukan observasi ada beberapa catatan nih maksudnya nih ya, mungkin nanti kita coba diskusikan. Observasi ini mungkin juga tidak terlepas dari kesalahan, tapi saya sudah berusaha untuk mencatat hasil observasi Pak ya. Oke, kalau di awal saat pembelajaran, sebelum pembelajaran mohon maaf itu sudah melaksanakan apa itu membawa pemberkasan ya. PP-nya juga sudah bagus seperti yang mungkin kita persiapkan ya. Di situ sudah tampak ada pengembangan dari KSE ya, dan juga saat pembelajaran juga
terlihat ada diferensiasi untuk beberapa siswa yang mungkin memiliki karakteristik yang berbeda gitu ya. Oke, terus saat pembelajaran di sini Pak Surya juga sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang sudah dibuat ya. Nah, di sini memang ada beberapa yang mungkin terlewat nih. Di sini mungkin kan di RPP ada ini ya, kemarin itu saat menyampaikan tujuan pembelajaran. Di sini kan lewat ya. Saat berarti pokoknya kemarin karena udah terlanjur ice breaking gitu kan. Ice breakingnya itu sudah sudah menyatu kami, dan ternyata itu lupa untuk disampaikan ya. Tetapi saya lihat di akhir ada untuk mengkonfirmasi tujuan pembelajaran. Itu penting ya Pak ya. Terus di sudah, terus selanjutnya di bagian inti pembelajaran pada saat pembelajaran di sini karena kan ini mengcover untuk keberagaman ya, terus di sini ada proses diskusi. Nah, saya tangkap itu Pak Surya itu masih fokus di bagian area depan gitu kan ya. Di area depan ya, semua kelompok gitu ya, kelompok baik itu pas pada saat pembelajaran yang berkelompok-kelompok gitu kan, maksudnya itu saya lihat itu di depan itu mayoritas waktu gitu kan, selama diskusi kurang lebih 45 menit itu 30 menit di depan saja ya. Nanti mungkin kedepannya bisa berkeliling. Nah, berkeliling itu bisa menanyakan kepada siswa terkait dengan kendala ataupun mungkin memberikan umpan balik terkait dengan pembelajaran, sehingga benar-benar bisa menguasai siswa ini sejauh mana pencapaiannya gitu kan. Nah, terus terkait dengan penerapan dari diferensiasi itu Pak Surya kan kemarin itu membagi ada terkait dengan hasil belajar, yaitu membuat terkait ada laporan PowerPoint, terus ada video, ada juga penjelasan langsung, ada yang tulis. Itu udah bagus itu Pak, udah mengcover, dan anak-anak sebetulnya senang banget itu Pak ya, yang mungkin seperti yang Pak Surya inginkan, mengembangkan terkait dengan anak-anak. Kadang-kadang ada yang pengen langsung bercerita, tapi ketika nulis itu masih stagnan gitu kan. Terus ada juga yang membuat PowerPoint, itu juga udah bagus. Itu kemarin pakai program apa Pak itu anak-anak atau sampai pakai Canva? Pakai Canva ya, berarti anak-anak sudah bisa ya, sudah familiar ya. Itu pada saat itu Pak Surya menyarankan atau bagi membimbing gitu? Itu benar saya paling aja. Ada selain PowerPoint itu ada aplikasi bagus kan gitu, ada Canva, ada teman-temannya lah. Di situ anak tertarik dan mencoba sendiri. Setelah mencoba sendiri, anak itu malah bisa mengeksplorasi dirinya sendiri. Berarti kan kemarin tuh saat di presentasi ada beberapa pilihan itu juga bagus ya kan. Ada PowerPoint-nya juga bagus dan bisa di form. Ada juga yang idenya pengen membuat video tapi dari Canva ya. Akhirnya bisa juga kan. Ya, betul. Itu sudah mengcover ya, lumayan, walaupun nanti di sisi proses ya itu anak-anak mungkin lebih dikembangkan lagi. Kemarin mungkin kelompoknya hanya fokus langsung dibagi kelompok, tapi tidak memberikan sarana pada anak yang mungkin jiwanya masih pengen sendiri gitu kan. Ya walaupun memang bagus sih berkelompok itu mengembangkan beberapa hal terkait kolaborasi ya. Tapi kan beberapa anak itu perlu nih. Gimana Pak Saya? Perlu nggak yang perlu itu? Pengen mungkin ada yang pengen berdua, pengen sendiri, bertiga gitu. Iya, perlu sih sebenarnya. Jadi ada kelompok yang kecil, ada kelompok besar dari ya, betul. Berarti mungkin di mix ya Pak, mungkin habis gede kelompok besar diberi kelonggaran untuk sesi selanjutnya
dibuat atau sendiri, membuat laporan sendiri, kelompok atau Iya. Itu mungkin yang di catatan di bagian inti. Nah, terus selanjutnya di bagian akhir yaitu proses untuk umpan balik, penguatan dan penilaian itu juga Pak Surya sudah merencanakan dengan sedemikian rupa kemarin apa itu untuk proses penilaian juga membuat dengan aplikasi ya. Aplikasinya kemarin apa Pak untuk penilaian itu kemarin? Kemarin pakai Excel Pak. Pakai Excel ya. Tapi sudah terintegrasi rumus-rumus ya. Oh gitu. Berarti anak-anak memang kemarin pakai menggunakan handphone boleh Pak ya? Boleh ya. Berarti memang diberikan sarana, tapi memang anak-anak bertanggung jawab Pak ya di situ. Iya, bertanggung jawab. Oke, di situ terus selanjutnya di sini mungkin ada sedikit terlewat itu ini Pak untuk pembelajaran ini digunakan sebagai apa untuk pembelajaran yang akan datang gitu. Kemarin belum disampaikan Pembelajaran ke depannya ya. Betul belum disinggung. Berarti harapannya nanti pembelajaran sudah bagus. Terkait dengan pengembangan apa itu KSE dengan model pembelajaran yang berdiferensi sudah sejauh ini juga sudah bagus Pak yang dilaksanakan oleh Pak Surya. Nah di sini kita di akhir Pak nih, ketika tadi kan kemarin kita sudah melaksanakan perbincangan terkait dengan apa itu sebelum pembelajaran gitu kan. Terus Pak Surya sudah merencanakan, melaksanakan dan juga sudah mengevaluasi pembelajaran ya di kelas. Nah kedepannya nih Pak Surya pengen apa itu mengembangkan kompetensi apa lagi nih Pak? Ya, kedepannya itu ya kompetensi yang ini Pak, kompetensi haji penuh di siswa kan ya. Nah, kemarin kan haji apa kekurangan saya itu masih di kelompok mayoritas di kelompok depan aja, belakang belum. Nah, kajian penuh saya itu juga dituntut haji ada di pembelajaran berikutnya. Jadi anak itu biar merasa oh ada perhatiannya dari Pak gurunya. Semuanya bukan hanya yang depan Pak ya? Ya, tidak semuanya yang di depan aja. Terus kemudian ya inovasi-inovasi pembelajaran mungkin bisa dikembangkan lagi. Yang kemarin itu cuma saya bentuk 4 kelompok aja, kelompok besar-besar semua. Mungkin tadi dapat pandangan oh kan belum mengakomodir yang pengennya kelompok kecil dari semacam itu. Jadi kedepannya ya bisa lebih variasi lagi, ada yang kelompok besar, ada kelompok kecil dan sebagainya. Itu Pak ya. Mungkin di sini saya tangkap nanti harapannya nanti kita terus untuk memperbaiki diri, pengen memberikan yang terbaik. Di sini Pak Surya itu pengen targetnya itu yaitu hadir penuh ya, untuk memfasilitasi atau menuntun siswa itu benar-benar tercover semua gitu kan ya. Nah di situ dengan berkeliling atau membentuk kelompok juga dan hadir di setiap ini ya keliling ya. Iya sepertinya itu bagus Pak, dan itu tentunya membutuhkan energi yang lebih Pak ya. Nanti tetap semangat ya. Terus selanjutnya memberikan inovasi. Nah mungkin bisa sekarang ini Pak, mungkin perlu digali juga di YouTube Pak. Mungkin ada inovasi-inovasi pembelajaran. Mungkin ya seperti itu di sana. Mungkin beberapa ide mungkin bisa digali dan mungkin terkait dengan model pembelajaran juga bisa di situ Pak ya. Jadi nanti hadir penuh, terus ada inovasi. Mungkin ada tambah lagi Pak? Atau sudah cukup mungkin? Mungkin itu dulu. Mungkin terkait dengan apa itu baca observasi ya terkait dengan supervisi akademik mungkin saya cukupkan. Tapi sebelum itu Pak nih mungkin ada masukan nih Pak dari Pak Surya untuk saya ke depannya terkait membantu Pak Surya dalam ini dalam pengembangan pembelajaran supervisi akademik. Terima kasih Pak. Saya kemarin sudah diobservasi, jadi saya sudah sebagai guru itu tidak merasa lebih pandai atau sudah lebih siap kan itu. Karena di atas langit itu masih ada lagi, jadi
yang saya kira itu pembelajaran saya itu sudah bagus untuk siswa, ternyata juga masih ada celahnya kan itu. Jadi celah-celah ini yang digali oleh Pak Muji itu juga dapat mengembangkan saya ke depannya di semacam itu. Jadi saya juga berterima kasih pada Pak Muji telah mengobservasi saya dalam pembelajaran. Terima kasih Pak Surya. Mungkin kedepannya kita bisa bekerja sama lagi, mungkin bisa bantu. Tidak hanya mungkin Pak Surya bisa bergantian gitu. Harapannya kan kita tidak bisa melihat kita sendiri tentunya dengan orang lain gitu ya. Mungkin itu Pak Surya. Mungkin dari kesempatan kali ini kita akhiri. Terima kasih atas waktunya dan mungkin kita semangat untuk memberikan yang terbaik untuk siswa kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.